أدنى نور الأمة هذا بيت للهداية ولا تنسى أنفسكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah limpahkan pula pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita pula yang menjadi umat-umatnya. Sahabat salami rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali di channel Salami TV ini, meneruskan belajar membaca Al-Quran metode Salami. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas lebih mendetail tentang cara membaca ikhfa hakiki. Fokus kita di sini adalah pada tingkat kesamaran ikhfa hakiki. Sebelumnya kita ingat terlebih dahulu bahwa ikhfa hakiki adalah bunyi nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ikhfa yang berjumlah 15, di mana nun sukun atau tanwinnya dibunyikan dengan cara disamarkan dan didengungkan. Selain itu, perlu kita ingat bahwa ketika kita membaca bacaan ikhfa hakiki, sejatinya kita menggabungkan dua huruf, yaitu huruf nun sukun dengan huruf ikhfa setelahnya. Hanya saja bunyinya lebih dominan huruf nun sukunnya. Kemudian yang selanjutnya, kita juga perlu mengingat bahwa cara mudah mempraktekkan atau membaca ikhfa hakiki adalah dengan mengalirkan suara samar dan dengung ke pangkal hidung. Bersamaan dengan itu mulut kita berada pada makhraj huruf setelahnya. Misalkan kita ambil contoh pada lafaz antum. Misalkan kita baca demikian, antum, antum. Kita bisa merasakan bahwa suara dengung kita mengalir melalui pangkal hidung, namun bersamaan dengan itu ujung lidah kita itu menempel di gigi seri atas. Disitulah makhrajnya huruf ta. Jadi pada lafaz antum misalkan kita mengalirkan suara ke pangkal hidung, namun bersamaan dengan itu mulut kita sudah bersiap pada makhrajnya huruf ta. Selanjutnya, kali ini kita akan membahas lebih detail tentang tingkat kesamaran dari bacaan ikhfa hakiki. Ternyata ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa, ini memiliki tingkat kesamaran atau tingkat dengung yang berbeda-beda. Yang pertama, nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ikhfa memiliki tingkat kesamaran paling tinggi. Ini lazim disebut dengan istilah ikhfa hakiki a'la. A'la artinya paling tinggi. Hurufnya hanya ada 3. Jadi nun sukun disamarkan dan didengungkan dengan tingkat kesamaran paling tinggi dalam bacaan ikhfa hakiki itu ketika bertemu dengan 3 huruf, yaitu huruf ta,
huruf dal dan huruf to. Kenapa ketika berjumpa dengan 3 huruf ini tingkat kesamarannya paling tinggi? Di antara alasannya adalah karena ketiga huruf tersebut makhrajnya paling dekat dengan nun dibandingkan dengan huruf ikhfa yang lain. Kita ambil contoh misalkan. Nun sukun kita tahu makhrajnya ada di ujung lidah, lebih tepatnya ditempelkan ke gusi gigi atas. Sedangkan huruf ta ujung lidah ditempelkan ke gigi seri atas. Jadi ini sangat berdekatan. Karena berdekatan itu maka tingkat kesamarannya itu paling tinggi. Perhatikan contoh berikut ini. Ayat ini di dalamnya terdapat 2 bacaan ikhfa. Yang pertama nun sukun bertemu dengan dal, yang kedua tanwin bertemu dengan ta. Simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Sekali lagi. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Perhatikan 2 lafaz yaitu 'indahu. Di situ kita dapati nun sukun bertemu dengan dal, kemudian pada ni'matin tujza. Di situ tanwin bertemu dengan ta. Dua-duanya adalah contoh ikhfa hakiki. Ketika nun sukun bertemu dengan dal dan ta, kita bisa merasakan di situ bahwa bunyi nunnya, samarnya dan dengungnya itu benar-benar sangat terasa. Satu lagi kali ini untuk yang bertemu dengan huruf to. Simak baik-baik. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Perhatikan pada lafaz dzurriyyatan thayyibah. Di situ kita dapati tanwin pada huruf ta marbutah bertemu dengan huruf to. Jadi sekali lagi bahwa bacaan ikhfa hakiki memiliki tingkat kesamaran yang paling tinggi, yaitu di saat nun sukun atau tanwin bertemu dengan 3 huruf, yaitu ta, dal, dan do. Alasannya kenapa samarnya itu paling tinggi, paling kuat, dikarenakan ketiga huruf tersebut makhrajnya sangat dekat dengan makhrajnya huruf nun. Kemudian yang berikutnya, kali ini nun sukunnya atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, namun tingkat kesamarannya paling rendah. Karena paling rendah, di situ bunyi nun sukunnya hampir hilang. Bahkan bunyi ikhfa-nya itu terdengarnya itu mirip dengan bunyi eng dalam bahasa kita. Kapan itu? Yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf qaf atau huruf kaf. Simak contoh berikut ini. Fiha kutubun qayyimah. Satu lagi berikut ini yang nun sukun bertemu dengan kaf. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada ayat yang pertama, fiha kutubun qayyimah, kita dapati tanwin bertemu dengan huruf qaf. Ini dalam ilmu tajwid huruf ikhfa, bacaan ikhfa yang tingkat kesamarannya dan dengungnya paling rendah, ini lazim disebut dengan istilah ikhfa hakiki adna. Adna artinya paling rendah. Jadi tingkat kesamarannya adalah paling bawah. Kita bisa merasakan bahkan di situ bunyi nunnya itu hampir hilang. Begitupun juga pada yang bertemu dengan huruf kaf, yaitu pada lafaz min kulli amr. Di situ bunyi nun sukunnya itu seakan-akan sudah tidak ada. Bahkan berganti bunyi menjadi bunyi seperti bunyi eng.
Apa sebab? Menurut penjelasan para ulama tajwid adalah kenapa tingkat kesamarannya paling rendah? Karena dua huruf tersebut makhrajnya sangat berjauhan dengan makhrajnya huruf nun. Kita tahu bahwa huruf qaf dan huruf kaf makhrajnya berada di pangkal lidah, bagian dari lidah yang paling belakang, yang paling dekat dengan tenggorokan, itu namanya pangkal lidah. Sedangkan nun makhrajnya ada di ujung lidah. Jadi ini jaraknya berjauhan, nun ada di ujung lidah, sementara qaf dengan kaf berada di pangkal lidah. Karena jauhnya makhrajnya, maka tingkat kesamarannya menjadi sangat kecil dan menjadi sangat rendah. Sekali lagi, ini disebut dengan ikhfa hakiki adna. Ada pula yang menyebut dengan istilah lain, yaitu ikhfa hakiki ab'ad. Ab'ad itu artinya paling jauh. Jadi maksudnya kalau disebut ikhfa hakiki adna adalah bacaan ikhfa dengan tingkat dengung paling rendah. Jika disebut dengan istilah ikhfa hakiki ab'ad adalah bacaan ikhfa di mana tingkat kesamarannya paling rendah disebabkan makhrajnya sangat berjauhan. Kemudian yang terakhir adalah bacaan ikhfa hakiki dengan tingkat kesamaran sedang. Sekali lagi, bacaan ikhfa hakiki dengan tingkat kesamaran yang sedang. Di mana itu? Ini terjadi pada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang berjumlah 10 selain ta, dal, to, ditambah selain qaf dan kaf. Kenapa di situ tingkat kesamarannya dikatakan sedang? Alasannya adalah karena makhrajnya itu dikatakan tidak dekat juga tidak jauh. Kita ambil contoh salah satunya ketika tanwin bertemu dengan huruf jim. Perhatikan baik-baik. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sekali lagi. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Hubban jamman. Di situ kita dapati tanwin bertemu dengan huruf jim. Kita bisa merasakan di situ bahwa bunyi tanwinnya atau bunyi nun sukunnya itu samar, tetapi masih terasa ada bunyi nunnya. Tidak berbeda dengan yang tadi, yang ikhfa hakiki adna, yang nun sukun bertemu dengan kaf misalkan, di mana bunyi nun sukunnya itu sudah hampir hilang. Satu contoh lagi, kali ini pada nun sukun bertemu dengan fa. Simak baik-baik. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Sekali lagi. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Pada lafaz manfush kita dapati nun sukun bertemu dengan huruf fa. Di sini nun sukunnya tetap disamarkan, namun di sini tingkat kesamarannya sedang-sedang saja. Kenapa di sini tingkat samarannya itu sedang? Alasannya adalah karena makhrajnya itu tidak dekat juga tidak jauh dengan huruf nun. Misalkan pada lafaz hubban jamman, di situ tanwin bertemu dengan jim. Jim dengan nun, jim itu makhrajnya ada di lidah bagian tengah, tepatnya yaitu dengan mengangkat tengah lidah ditempelkan ke langit-langit mulut atas. Jadi antara tengah lidah dengan ujung lidah ini dekat tidak, jauh juga tidak. Kemudian pada lafaz manfush, di situ nun sukun bertemu dengan fa. Nun sukun ada di ujung lidah, sedangkan fa itu makhrajnya ada di bibir. Ini pun dikatakan tidak dekat juga tidak jauh. Untuk bacaan ikhfa yang tingkat kesamarannya sedang, ini oleh ulama ahli tajwid ada yang menyebut dengan istilah ikhfa hakiki wusto, yaitu
bacaan ikhfa hakiki dengan tingkat kesamaran dan dengung sedang-sedang saja. Ada pula yang menyebut dengan istilah ikhfa hakiki ausat, yang artinya bacaan ikhfa dengan tingkat kesamaran yang sedang dikarenakan letak makhrajnya antara nun sukun dengan huruf ikhfa-nya itu berada tengah-tengah, tidak dekat dan tidak jauh. Sahabat salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tingkat kesamaran atau dengung pada ikhfa hakiki. Kesimpulannya yang perlu kita perhatikan dari awal hingga akhir, yang pertama adalah bahwa ketika kita membaca ikhfa hakiki, maka kita mempraktekannya adalah dengan menggabungkan dua huruf, yaitu nun sukun dan huruf ikhfa berikutnya, hanya saja bunyinya lebih dominan pada huruf nunnya. Kemudian yang kedua, prakteknya adalah kita mengalirkan bunyi samar dan dengung melalui pangkal hidung, dan bersamaan dengan itu mulut kita sudah mempersiapkan diri pada makhraj huruf ikhfa setelahnya. Kemudian yang ketiga, bahwa bacaan ikhfa hakiki ini memiliki tingkat kesamaran yang berbeda-beda. Yang pertama, tingkat kesamarannya itu paling tinggi. Di mana itu? Yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang makhrajnya sangat dekat, yaitu huruf ta, dal, dan huruf do. Kemudian berikutnya adalah ikhfa hakiki yang memiliki tingkat kesamaran paling rendah. Disebabkan apa? Karena nun sukunnya bertemu dengan huruf ikhfa yang makhrajnya sangat berjauhan. Dan terakhir, bahwa ikhfa hakiki ada kalanya dibaca dengan tingkat kesamaran sedang, yaitu pada 10 huruf selain yang masuk a'la dan selain yang masuk kategori adna. Kenapa tingkat kesamarannya sedang? Karena letak makhrajnya dikatakan tidak dekat juga tidak jauh dari makhrajnya huruf nun. Demikian pembahasan kita kali ini tentang tingkat kesamaran dan dengung pada bacaan ikhfa hakiki. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali besok pada materi-materi yang lain. Mudah-mudahan setiap tema yang kami sampaikan bermanfaat, berguna untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نفوسكم